Swastiastu. Mohon maaf, agak terlambat masuk ke room ya. Oke, kita akan langsung mulai diskusinya. Untuk sekarang kelompok 6 ya. Silakan kelompok 6, waktu dan kesempatan Bapak berikan. Ya, silakan. Baik, terima kasih atas kesempatannya Bapak. Sebelumnya apakah suara saya terdengar? Baik, terima kasih. Baik, sambil menunggu Mita share-kan, sebelumnya perkenalkan kami dari kelompok 6 yang akan membahas mengenai sebaran materi di kelas 9 semester genap. Adapun kelompok kami yaitu bisa di next Mita. Yang pertama ada Paramita Manik dengan NIM akhir 065 dari kelas 5A Pendidikan Matematika. Kemudian dari yang kedua ada Ayu Arista dengan NIM akhir 022 dari kelas 5B. Kemudian ada saya sendiri Ariantini dari kelas 5B dengan NIM akhir 038. Dan yang terakhir ada Reksi Jaya dengan NIM akhir 055 dari kelas 5B. Next. Jadi pada pembahasan kali ini kita akan membahas mengenai yang pertama kesebangunan dan kekongruenan, kemudian yang kedua yaitu terkait miskonsepsi dan solusi pada materi kesebangunan dan kekongruenan, yang ketiga ada materi bangun ruang sisi lengkung, dan yang keempat ada miskonsepsi dan solusi pada materi bangun ruang sisi lengkung. Baik, untuk materi kesebangunan dan kekongruenan akan disampaikan atau dibahas oleh rekan saya yaitu Reksi Jaya. Untuk Reksi saya persilakan. Baik, apakah suara saya terdengar? Sudah, Reksi. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Di sini saya akan menjelaskan tentang kekongruenan bangun datar. Dua buah bangun datar dikatakan kongruen apabila memenuhi syarat sebagai berikut. Yang pertama itu sisi-sisi yang bersesuaian sama panjang, dan yang kedua sudut-sudut yang bersesuaian sama besar. Contohnya bangun datar adalah sebagai berikut: dua buah persegi panjang ABCD dan EFGH. Pasangan sisi-sisi yang bersesuaian yaitu AB dan EF, sehingga EF sama dengan AB. Kemudian AD sama dengan EH, sehingga EH sama dengan AD. Kemudian CD dan FG, sehingga FG sama dengan CD. Serta yang terakhir CD dan GH, sehingga GH sama dengan CD. Kemudian sudut yang bersesuaian yaitu sudut DAB dan HEF. Reksi, langsung saja. Ya, Pak. Nanti ketika kalian memberikan contoh, jangan gunakan contoh persegi panjang, ya. Karena apa? Karena keempat sudut ini sama, biar nggak munculkan kerancuan jadinya. Ya. Berikanlah, karena kita bicara kongruen, ya, kongruenan. Kalau mau segi 4, silakan berikan segi 4, misalkan trapesium. Kan mungkin saja keempat sudutnya berbeda, kan? Sisinya juga mungkin berbeda kalau trapesium, kan? Ya. Nah, itu bagus digunakan sebagai contoh, ya. Dari yang udah mirip seperti ini, ya. Nggak salah tuh sebenarnya, cuma kalau kita berikan contoh kan, ini dengan sesuai, ini dengan sesuai, ya bisa gitu sesuai, ya. Ya. Ya, langsung lanjut ke slide berikutnya, Reksi. Ini, Pak. Mita, di next. Kemudian ada kekongruenan dua segitiga. Untuk menunjukkan dua buah segitiga itu kongruen, maka kita cukup menunjukkan bahwa dua segitiga memenuhi salah satu kondisi ini. Yang pertama itu ada ketiga pasang sisi bersesuaian, segitiga sama panjang atau sisi-sisi. Yang kedua pasang sisi yang bersesuaian sama panjang dan sudut yang mengapitnya sama besar atau sisi sudut sisi. Yang ketiga, kedua pasang sudut yang bersesuaian sama besar dan sisi yang menghubungkan kedua sudut sama panjang atau disebut
sudut, sisi sudut, dan yang terakhir, kedua pasang sudut yang bersesuaian sama besar dan sepasang sisi yang bersesuaian sama panjang atau sudut-sudut sisi. Khusus segitiga siku-siku, sisi miring dan satu sisi yang bersesuaian sama panjang. Yang ketiga ada kesebangunan bangun datar. Kesebangunan adalah bangun datar yang dengan sudut-sudut yang serupa besar, kedua persegi panjang di bawah ini memiliki sudut-sudut yang sama besar, sehingga kita bisa menyebutkan sebagai kesebangunan atau sebangun. Ada dua syarat bangun datar dikatakan sebangun, yaitu yang pertama, perbandingan sisi-sisi yang bersesuaian sama, dan yang kedua, sudut-sudut yang bersesuaian sama besar. Dan yang terakhir ada kesebangunan dua segitiga. Syarat dua buah segitiga dikatakan sebangun adalah yang pertama itu ada sisi-sisi yang bersesuaian memiliki perbandingan yang sama. Yang kedua, sudut-sudut yang bersesuaian memiliki besar yang sama. Kesebangunan pada segitiga bisa dilihat dari tiap sisi dan sudut yang bersesuaian, sehingga lihat pada gambar AB per PQ sama dengan BC per QR sama dengan AC per PR. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih Reksi. Kemudian terkait miskonsepsi dan solusi akan saya lanjutkan. Mungkin bisa di next. Jadi terkait miskonsepsi, kesebangunan, dan kekongruenan. Nah, pada materi kesebangunan terdapat miskonsepsi yang dialami oleh siswa, yang di mana miskonsepsi yang dialami siswa diantaranya adalah miskonsepsi pada konsep kesebangunan dalam menentukan perbandingan sisi yang bersesuaian. Mungkin di sini langsung ke contohnya. Jadi misalnya terdapat contoh diketahui BC sejajar dengan DE, dengan BC sama dengan 10 cm, DE sama dengan 5 cm, dan AD sama dengan 7 cm. Maka panjang DB adalah, nah pada dalam mencari panjang DB di sini, banyak siswa yang keliru atau miskonsepsi dalam membandingkan sisi-sisi yang bersesuaian. Jadi, jika digambarkan akan seperti ini, kemudian ketika jawaban siswa itu AD per DB sama dengan DE per BC. Di mana dia menjawabnya langsung tanpa ada di mana AB-nya tanpa sisi bersesuaian itu kan AD bersesuaian dengan AB seperti itu, dia menjawab AD dengan DB seperti itu. Jadi itu ke miskonsepsi yang dialami oleh siswa. Nah, sebenarnya jawaban yang benar itu adalah seperti ini, kemudian bisa dilanjut next untuk menjawaban. Nah, jadi perbandingan yang sebenarnya itu adalah AD per AB, yang dimana AB itu adalah AD ditambah DB seperti itu. Kemudian next. Oke, jadi untuk solusinya perlu ditekankan bahwa siswa harus menentukan sisi-sisi yang bersesuaian terlebih dahulu. Dalam hal ini, sisi yang bersesuaian antara segitiga ADE dan segitiga ABC, yaitu AD dan AB, DE dengan BC, serta AE dengan AC. Untuk AD dengan DB bukanlah sisi-sisi yang bersesuaian antara segitiga ADE dan segitiga ABC, karena DB adalah sisi pada trapesium EDBC. Demikian terkait miskonsepsi mengenai kesebangunan dan kekongruenan, yang dimana di sini kami menemukan miskonsepsi di bagian kesebangunan. Mungkin sebelum lanjut ke materi yang selanjutnya, dari rekan-rekan apakah ada yang ingin menanggapi terkait dengan materi yang pertama, dipersilakan. Izin masuk. Baik, dipersilakan Darmianti. Baik, perkenalkan saya Putri Darmianti, perwakilan dari kelompok 10. Di sini saya izin menambahkan miskonsepsi yang sering saya temukan dan sering ditanyakan oleh adik saya dalam materi sebangun dan kongruen. Nah, dalam hal ini saya melihat kalau siswa itu cenderung masih bingung dalam membedakan kesebangunan dan kekongruenan, di mana terkadang adik saya itu
memahami definisi kesebangunan dengan menganggap dua bangun datar dikatakan sebangun karena panjang-panjang sisi yang bersesuaiannya itu sama. Padahal panjang-panjang sisi yang bersesuaian sama merupakan syarat kongruen, bukan kesebangunan. Nah, solusinya itu guru bisa memberikan contoh bangun datar yang sebangun serta kongruen dan lebih menekankan pada perbedaan definisinya. Kemudian juga memberikan beberapa latihan soal. Terima kasih. Baik, terima kasih Darmianti atas tambahannya mengenai miskonsepsi pada materi kesebangunan dan juga kekongruenan. Ada lagi yang lain, silakan. Kalau tidak, mungkin Bapak minta kelompok 2. Perwakilan kelompok 2. Silakan sampaikan ide atau pendapat atau pertanyaan. Silakan kelompok 2. Tanggapannya boleh ya. Dan mungkin ada ide lain untuk memberikan penekanan lagi terkait tentang miskonsepsi sudah tadi disampaikan oleh kelompok 6. Silakan kelompok 2. Siapa kelompok 2 ya? Saya Bapak dengan Willa dan juga Chris dan Galuh. Silakan Sariani atau siapa silakan. Ada masukan enggak untuk kelompok 6? Dari saya mungkin belum ada masukan Bapak. Mungkin nanti. Bagaimana menurut Anda tentang solusi yang diberikan oleh kelompok 6? Coba kembali ke slide sebelumnya. Paramita. Nah, oke. Menurut Anda gimana? Setuju nggak Sariani? Bagaimana Sariani? Dari saya setuju Bapak. Ada tambahan atau apa yang lainnya? Segitu saja. Ada nggak ide lain yang mungkin nanti kan Sariani sebagai guru nanti kan? Nah, misalnya dengan hal seperti siswa belum paham, apa yang akan Sariani lakukan? Misalkan dengan diberikan pemahaman seperti ini, yang sesuai AD bukan dengan DB, tapi AD dengan AB. Kan tidak setiap ada soal kita berikan itu ke siswa kan? Bagaimana ide Sariani untuk lebih memberikan pemahaman ke siswa? Kan harus ada usahanya kan? Jika seandainya setelah diberikan penjelasan itu siswa juga masih sering terjadi kesalahan, apa yang akan Sariani lakukan? Apa? Silahkan. Atau yang lain bisa memberikan masukan juga, silahkan. Bagus sekali ya. Apakah boleh saya mencoba Bapak? Silahkan Riris. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Saya Ibu Riris Rianti dari kelompok 8. Mungkin saya izin menambahkan solusi untuk miskonsepsi ini. Apabila solusi dari kelompok Arianti ini masih terjadi miskonsepsi, mungkin bisa menggunakan cara seperti ini. Kita membagi gambar ini menjadi 2 gambar segitiga.
yaitu pertama kan ada segitiga ABC, kemudian ada lagi segitiga ADE, digambar menjadi dua segitiga. Kemudian siswa bisa melihat sisi-sisi mana yang bersesuaian. Mungkin itu tambahan dari saya. Terima kasih. Oke, terima kasih Riris, itu masukan yang bagus ya dari Riris ya. Jadi bisa kalian keluarkan segitiga ADE-nya dari ABC-nya kan, sehingga ada dua segitiga berdampingan, sehingga siswa bisa gampang, oh ternyata segitiganya sisi yang digunakan AB bukan DB gitu ya. Jadi itu bisa dilakukan untuk lebih memberikan pemahaman siswa terkait maupun kesebangunan maupun kekongruenan ya. Ya, keluarkan gambarnya, keluarkan bangunnya, dampingkan yang mana sih yang cocok. Sudut-sudutnya harus juga diisi tanda ya. Sudut A kan sudah sama, sudut B dan sudut D harus diisi tanda juga. Supaya untuk mengingatkan, oh ternyata sudutnya ini yang bersesuaian. Karena kadang-kadang gambar juga bisa menipu kan. Salah kita buat gambar ya sesat gitu kan. Jadi keterangan itu penting sekali. Ada lagi yang berpendapat? Silakan. Bagus sekali ya dari masukan dari Riris ya, yang bisa kalian terapkan nanti ketika mengajar di kelas. Seandainya dapat topik ini ya. Oke, kalau tidak bisa lanjut ya. Silakan lanjutkan kelompok 6. Baik, terima kasih Bapak, terima kasih rekan-rekan atas tambahannya. Kemudian materi selanjutnya yaitu mengenai bangun ruang sisi lengkung yang akan disampaikan oleh rekan saya. Untuk izin Ariantini, apa boleh langsung boleh, ayo. menjelaskan? Boleh Kak. Terima kasih Ariantini. Jadi di sini saya akan menjelaskan mengenai materi bangun ruang sisi lengkung. Nah, bangun ruang sisi lengkung di sini yang didefinisikan sebagai bangun ruang sisi lengkung adalah bangun ruang yang memiliki minimal satu sisi yang lengkung. Nah, pada bangun ruang sisi lengkung ini terdiri dari 3 bangun ruang, yaitu bola, tabung, dan kerucut, atau kita bisa agar lebih mudah mengingatnya, kita singkat dengan botak, seperti itu. Bola, tabung, kerucut, kita singkat dengan botak, seperti itu. Nah, pada di sini juga kelompok 6 menambahkan materi gabungan di dalam materi bangun ruang sisi lengkung pada kali ini. Next, Mita. Nah, yang pertama saya akan membahas mengenai materi bola. Nah, jadi yang dimaksud dengan bola di sini adalah bangun ruang sisi lengkung yang dibentuk dari tak hingga lingkaran yang memiliki jari-jari sama panjang dan berpusat pada titik yang sama. Nah, bola hanya memiliki satu sisi yang merupakan sisi lengkung. Nah, pada bangun ruang sisi lengkung di jenis bola ini terdapat unsur-unsurnya, yaitu yang pertama ada titik pusat bola. Nah, jadi yang dimaksud dengan titik pusat bola adalah titik yang berada di tengah-tengah bola seperti yang ditunjukkan pada gambar. Selanjutnya ada jari-jari bola. Nah, jari-jari bola adalah jarak dari titik pusat bola ke titik lain di bagian bola, seperti itu. Nah, jari-jarinya seperti yang ditunjukkan pada gambar, dari tengah-tengah itu menuju ke bagian bolanya, seperti itu. Nah, untuk yang selanjutnya yaitu diameter bola. Jadi yang dimaksud dengan diameter bola adalah jarak antara dua titik terluan bola yang melewati titik pusat bola. Panjang diameter bola itu 2 kali panjang jari-jari bola. Dan selanjutnya ada sisi bola. Sisi bola adalah kumpulan titik yang memiliki jarak sama terhadap titik pusat bola. Nah, sisi tersebut dinamakan sebagai selimut atau kulit bola. Next, Mita. Oke, sebelum lanjut ke slide berikutnya. Nah, ini sudah deg-degan ya. Apa yang mau ditanyakan sekarang ya? Silakan adik-adik, kalau ada pertanyaan silakan tanyakan.
Ada pertanyaan? Tidak. Dari saya belum ada, Bapak. Oke. Yang lain? Kurang kritis berarti ya. Jari-jari bola, jarak dari titik pusat bola ke titik lain di bagian luar bola. Maksudnya bagian luar bola itu apa? Mohon maaf Bapak, itu seharusnya di bagian sisi bolanya maksudnya. Di permukaan ya. Di permukaannya Bapak. Yang namanya bola itu permukaannya ya. Bukan dalamnya, dalam itu di dalam bola jadinya. Sphere-nya ya. Sama seperti lingkaran, yang namanya lingkaran itu adalah lengkungannya itu, busurnya itu namanya lingkaran. Yang di tengahnya itu di dalam lingkaran, daerah dalam lingkaran. Yang luar adalah luar lingkaran. Kayak tadi kalau dikatakan bagian luar bola, oh berarti luarnya bisa luar jauh sekali gitu jadi. Ya. Ya, titik pusat bola ke titik lain pada bagian sisi bola atau permukaan bola. Ya, selimut bola bisa ya. Kan sisi bola misalnya digunakan sisi di sini ya. Untuk sisi itu adalah permukaan, gitu ya. Kalau di bangunan data, sisi itu berupa ruas, ya. Berupa ruas garis, ya. Kalau di ruang, sisi berupa permukaan. Diameter pun sama jadinya. Dua titik terluar bola, luar mana ini? Jadinya di luar bola titiknya kan, besar sekali diameternya jadinya ya. Bukan di luar bola ya. Berarti pada permukaan bola yang melewati titik pusat bola atau pada sisi bola atau pada selimut bola, silahkan ya. Sisi bola, oke. Oke Bapak, terima kasih atas masukannya. Untuk rekan-rekan mohon maaf sebelumnya apabila terdapat kesalahan di sini dalam definisinya. Jadi di sini saya ulang untuk menjelaskan definisi dari jari-jari bola, yaitu jarak dari titik pusat bola ke titik lain di bagian permukaan bola. Seperti itu. Begitu pula dengan diameter bola, yaitu jarak antara dua titik di permukaan bola yang melewati titik pusat bola. Seperti itu. Nah, next. Kemudian lagi satu titik pusat bola. Berada di tengah-tengah bola, itu kurang definitif sekali penjelasannya ya. Tengah-tengah, maksudnya apa tengah-tengah bola ya? Apa jadinya? Kalau lebih definitif gimana ya? Biar lebih akademis lah dikit jawabannya. Titik yang memiliki jarak yang sama. Izin menjawab, Pak. Ya, silakan berarti. Jadi titik dalam bola itu titik yang jaraknya sama dari segala arah permukaan bola. Oke, titik yang memiliki jarak sama dengan setiap titik yang ada di permukaan bola. Ya. Jadi titik pusat itu, ya akibatnya dia ada di tengah-tengah. Begitu juga dengan definisi bola yang digunakan. Nggak masalah sih definisi seperti ini, nggak masalah. Tapi kadang-kadang ada juga yang menggunakan bola adalah tempat kedudukan titik memiliki jarak yang sama dalam satu titik tertentu, gitu kan? Seperti lingkaran ya, tapi ini di ruang. Ya. Jadinya bola, kalau di ruang jadinya bola, kalau di bidang jadinya lingkaran. Definisinya sama jadinya, cuma ini di ruang jadinya bola. Sehingga lebih mudah kita menjelaskan definisi titik pusat bola itu. Titik itu, titik tumpu itu, titik tertentu itu, yaitu titik yang memiliki jarak yang sama dengan setiap titik yang ada di permukaan bola. Oke, itu masukan dari Bapak ya. Silakan dilanjutkan. Baik, Bapak, terima kasih dan juga untuk Unit, terima kasih atas masukannya. Untuk materi selanjutnya bisa di next untuk minta. Baik, yang selanjutnya di sini terdapat sifat-sifat dari bola. Bola itu tidak memiliki rusuk karena bola dikelilingi oleh garis lengkung di sepanjang permukaannya. Dan selanjutnya yaitu bola tidak memiliki sudut karena terdiri atas lingkaran yang tak terhingga. Selanjutnya yaitu bola hanya memiliki satu sisi dan juga satu titik pusat.
dan bola memiliki satu sisi lengkung yang sifatnya tertutup. Dan selanjutnya di sini terdapat rumus untuk mencari luas permukaan bola, yaitu rumusnya 4 pi r kuadrat. Dan juga untuk mencari volume bola, yaitu 4/3 dikali pi dikali r pangkat 3. Baik. Oke, sebentar. Ada pertanyaan lagi ya? Oke, Bapak, dipersilakan. Bola tidak memiliki rusuk karena bola dikelilingi oleh garis lengkung di sepanjang permukaannya. Ada garis lengkung di sana. Mohon maaf, Bapak, bisa diulang sekali lagi, Pak? Di mana ada garis lengkung di permukaan bola? Di mana ada garis lengkung? Itu atau rusuk itu adalah pertemuan sisi, ya. Yang namanya rusuk itu pertemuan sisi, namanya rusuk. Berperluas garis. Di sini ada nggak pertemuan sisi? Tidak ada, Bapak. Karena bola hanya terdiri dari satu sisi Iya, saja. karena hanya ada satu sisi. Kan dikelilingi oleh garis lengkung. Mana? Kan nggak ada garis lengkung di sana kan? Nggak ada garis di sana kan? Nggak ada garis ya bola. Nggak ada garis. Karena dia satu permukaan. Gitu. Nah, yang kedua, bola tidak memiliki sudut karena terdiri atas lingkaran yang tidak berhingga. Nah, ini karena terkait dengan definisi yang digunakan tadi. Apa definisi sudut? Pertemuan di antara kedua titik. Maaf, kedua garis. Pertemuan dua buah garis. Kalau di dimensi 3, sudutnya itu pertemuan bidang kan? Iya, Bapak. Ada bisa pertemuan bidang? Ada rusuk nggak ada? Berarti tidak ada? Tidak ada titik sudut. Ya. Di pertemuan 3 buah bidang ya. Titik sudutnya ya. Oke, titik sudut dan sudut ya. Titik sudutnya nggak ada, sudutnya pasti tidak ada. Oke, bola yang memiliki satu sisi, satu permukaan. Bola memiliki satu sisi lengkung yang tertutup. Ya, memiliki satu sisi lengkung, satu permukaan. Tutup. Oke, luas permukaan bola. Bola. Ada pertanyaan yang lain? Silakan. Ada? Mungkin terkait ini ya, yang akan sulit dijelaskan ketika siswa SMP bertanya, mengapa luas permukaan bola itu bisa 4 kali pi r kuadrat dan volumenya bisa 4/3 pi r pangkat 3? Mengapa? Mohon izin, Bapak, kalau untuk di rumus luas permukaan itu, kalau pi r kuadrat itu kan rumus dari luas lingkaran. Dan juga kalau 4 itu karena mohon maaf, sebentar Bapak, saya lupa dari mana pendapat 4-nya itu. Gimana? Sudah ketemu? Datang angka 4 itu dari mana?
Gimana? Yang menjelaskan tadi itu. Ayo Arista ya. Enggak, Bapak. Gimana Ayo Arista? Kalau menurut saya mungkin seperti ini, Bapak. Kenapa bisa 4 itu karena kalau bola itu kan kalau misalnya setengah bola itu terdiri dari 2 lingkaran. Dari mana? Setengah bola dari 2 lingkaran. Mungkin Reksi Jaya bisa membantu, Reksi Jaya? Reksi Jaya? Enggak, Bapak. Silakan, bisa membantu. Belum ketemu, Bapak. Dulu gimana dijelaskan ruas permukaan bola 4 pi r kuadrat, volume bola 4/3 pi r pangkat 3. Atau bagaimana cara membuktikan volume luas dan volume itu? Cara membuktikan rumus luas dan volume itu. Gimana cara membuktikan? Yang kalian ketahui gimana? Silakan saja. Mau izin berapa, Pak? Silakan Dimas. Mungkin menurut saya tuh kalau VR kuadrat itu kan sama dengan rumus luas permukaan lingkaran. Nah, kalau 4-nya itu bola itu kan sama dengan 4 kali lingkaran. Maka rumusnya itu kan jadi 4 VR kuadrat. Dari mana teori mengatakan bola itu 4 kali lingkaran? Di mana ada teorinya? Silakan Aulia. Luas permukaan setengah bola sama dengan luas persegi panjang. Kok bisa ya? Dari mana itu ya? Kok bisa jadi persegi panjang itu ya? Nah, oke. Saya paham ya. Jadi pembuktian yang digunakan itu bukan secara analitik ya. Ya. Tapi secara eksperiensial ya, dari percobaan gitu ya. Ketika bola itu dipotong-potong sehingga kan tidak bisa kita sisinya kita datakan, tidak bisa bola kan, karena bola sisi lengkung kan. Nah, ketika kalian potong-potong itu permukaannya dengan yang sangat kecil sekali, maka akan didapatkan sebuah persegi panjang. Itu bisa sesuai dengan Aulia ya. Tapi penjelasan itu harus kalian lengkapi dengan medianya. Ya. Tidak bisa hanya diceritakan saja, nggak bisa. Paham ya? Sudah dapat kuliah media ya? Semester 5 ya? Sudah kan? Sudah ya? Sudah, Bapak. Sudah, Pak. Nah, bisa, kalian perlu menggunakan media ini, karena untuk anak SMP. Kalau bukan SMP, kalau umum kan bisa kalian gunakan integral kan, volume benda putar dan permukaan putar kan. Nah itu yang analitik ya, itu yang analitik. Tapi anak SMP nggak bisa kita jelaskan seperti itu. Ya yang bisa kita gunakan hanya pendekatan saja. Jadi silakan gunakan media di sana, karena kita perlu pendekatan dan secara
kalau kita menggunakan real media konkret, kita motong-motong kertas, ya waktunya cukup banyak habis dan juga tidak akan cukup akurat nanti hasilnya. Nah, itu bisa kalian gunakan dengan media IT. Nah, ambil setengah bola, kemudian dipotong-potong, gimana cara motongnya, nanti ketika direntangkan, sehingga dia nanti akan menjadi sebuah persegi panjang atau jajar-genjang lah, ya. Oke ya. Dari jajar-genjang, dengan ukurannya berapa, gitu misalnya. Dihitung luasnya, itu luasnya sekian, kali 2 dapat 4 PR kuadrat. Itu intinya seperti itu. Idenya seperti itu ya. Itu yang bisa kalian gunakan. Kalian yang bisa gunakan pendekatan saja. Dari bangun yang lain. Karena dari sisi lengkung, mau nggak mau ya harus dipotong-potong. Supaya menjadi semakin banyak potongnya, semakin rapat bangun-bangun yang dibuat, dia akan semakin mendekati sebuah persegi panjang. Yang bisa kita hitung luas permukaannya. Itu ya, seperti itu Aulia. Oke. Untuk reaksi Jaya gimana? Iya, Pak. Sudah. Ayu Arista? Iya, sudah Bapak. Oke. Kalau volume gimana? Kalau menurut saya, untuk volume bola itu kenapa bisa 4/3 PM/3, itu karena kalau satu bola itu bisa terdiri dari 4 volume kerucut seperti itu, Bapak. Berdasarkan sumber yang saya... Bagaimana caranya menjelaskan satu bola itu dari 4 volume kerucut dengan ukuran sekian? Gimana cara menjelaskannya? Bisa dengan benar konkret. Misalnya kalau kerucut itu kan misalnya bendanya itu seperti topi ulang tahun gitu Bapak. Nah kalau itu misalnya disatu-satukan itu bisa membentuk bola seperti itu Bapak. Sebentar, kerucut itu alasnya datar apa lengkung? Bagaimana Bapak? Kerucut alasnya datar apa lengkung? Itu alasnya datar. Iya. Lingkaran loh itu. Lengkung Bapak. Benar, kerucut alasnya itu berupa permukaan lengkung. Datar Bapak, karena lingkaran itu bangun datar. Terus saya bilang lingkaran, lengkung, tergoyahkan ya. Kerucut itu alasnya kan datar. Kalau disatukan 4 kan nggak jadi bola lah, mungkin lah. Bola permukaannya lengkung loh. Tetapi kalau kerucut itu alasnya berupa lingkaran dan memiliki rusuk lengkung seperti itu Bapak kalau di definisinya. Iya. Gimana menyatukan 4 kerucut menjadi sebuah bola? Saya tidak terbayangkan sama sekali itu. Gimana 4 kerucut disatukan bisa jadi bola? Seperti topi ulang tahun, oke lah. Dijadikan 4 buah. Gimana nyusunnya biar jadi bentuknya bola? Saya tidak bisa membayangkan itu. Imajinasinya tinggi sekali ya. Bisa berubah jadi bola itu. Jawab Pak. Ya, silakan Dimas. Kalau dari yang saya baca itu, untuk menentukan volume bola itu kan kita misal lakukan eksperimen dari sebuah tabung Bapak. Lalu kita masukkan bola itu ke dalam tabung. Nah, untuk rumus tabung itu sendiri, volume tabung itu kan 4. Ya, lanjut. Dimas. Untuk volume tabung itu kan 4, VR kuadrat T. Nah, itu kan untuk volume tabung. Nah, untuk bolanya itu kan 3 kali, untuk volume tabung itu kan jadinya sama dengan 3 kali setengah dari bola.
dari volume bola. Nah, Volume tabungnya 3 dari volume setengah bola. Nah, untuk volume dari setengah bola itu sama dengan 1/3 dari volume tabung itu. Nah, di sini kita ketahui bahwa bola itu kan dimasukkan ke dalam tabung. Nah, tabung itu kan memiliki tinggi. Jadi, T di intinya rumus bagaimana tabung intinya menggunakan apa intinya? Apanya yang kita gunakan? Isinya eksperimen. berarti ya. Isinya ya eksperimen itu isinya kita Ya, tuang-tuangkan itu ya. ya. Oke. Paham, nanti untuk ukurannya silahkan nanti kalian lihat sendiri ya, ukurannya seperti apa, ukuran tabungnya seperti apa yang digunakan, ukuran bolanya apa yang digunakan supaya pas itu yang di formulanya gitu ya. Jadi itu yang digunakan yang bisa kita gunakan untuk di SMP ya. Karena secara analitik kita belum bisa gunakan, belum bisa jelaskan ke anak SMP, tapi secara eksperimen, yang seperti sampaikan di Mas tadi ya. Jadi bisa langsung gunakan air, misalkan ya. Oh ternyata setelah sekian kali terisi, dia bisa penuh. Perbandingan volumenya sekian. Itu jadinya ya. Pernah melihat itu ya? Coba aja kalian search di media-media untuk volume, ada pasti banyak yang buat seperti itu. Kemudian volume bola dengan volume tabung atau dengan volume kerucut juga bisa. Seperti disampaikan Ayu tadi ya, bukan kerucutnya disusun jadi bola, bukan ya. Tapi isinya saja dituangkan ke bolanya. Oh ternyata 4 kali ya, ternyata 4 kali menuangkan isi kerucut itu bolanya penuh gitu. Jadi kalau bolanya 4 kali volume kerucut dengan ukuran sekian gitu ya maksudnya ya. Ayo ya. Jangan kerucutnya dimasukkan jadi bola. Nggak mungkin bisa terjadi gitu ya. Kecuali kerucutnya dibuat dari misalkan dari apa namanya itu? Yang mainan anak-anak itu kan, yang smelly atau yang kayak lilin itu. Yang kerucut satukan sebelum bentuknya jadi bola. Nah, baru bisa mungkin ya. Oke. Untuk P-nya 22/7 atau 3,14? Untuk P-nya bisa tergantung dari jenis soal yang diminta, Bapak. Jika soalnya itu mengandung kelipatan 7 seperti itu, kita bisa mengajarkan kepada siswa agar lebih mudah menghitungnya menggunakan 22/7 seperti itu, Bapak. Sebenarnya berapa nilai P? 3,14. 3,14 yang benar ya? Ya. Iya, Bapak, 3,14. Benar. Berarti P itu bilangan rasional ya? 314/100 sebenarnya ya? Iya, Bapak. Itu yang salah ya. Reaksi gimana? Reaksi setuju? Tidak, Bapak. P itu bilangan rasional apa irasional? Irasional. Irasional, Bapak. Rasional ya. Tidak harus 3,14, 3 harus 22,7 ya. P itu ya P itu ya. P itu ya P itu sendiri. Yang 3,14 maupun 22 itu hanya nilai pendekatannya saja kan. Itu sudah pembulatannya sudah banyak sekali. Kalau kita hitung 1 juta Pi, udah banyak sekali yang hilang gitu kan. Karena Pi itu bukan bilangan rasional. Tidak bisa kita ubah jadi desimal beringat dari 4 itu. Tidak bisa kita ubah jadi 2/7 sebenarnya. Itu hanya nilai pendekatannya, seperti disampaikan Ayu tadi. Itu bisa kita gunakan siswa, membantu siswa untuk perhitungannya supaya lebih mudah. Kalau ada perkaliannya dengan bilangan kelipatan 7, bisa 8 bagi 7, bisa kita gunakan 2/7, tapi tidak harus ya. Bisa juga kita gunakan dengan 3,14. Ya, itu sudah pembulatan ya. Makanya kadang-kadang kalau tingkat yang lebih tinggi di SMA mungkin nanti ya, Pi-nya ya dibiarkan Pi. Nah, tidak diubah jadi 3,14 ataupun 2/7, dibiarkan Pi. Jadi Pi bukan bilangan rasional ya. Pi itu bukan 2/7, Pi itu juga tidak sama dengan 3,14, hanya mendekati saja. Oke, makanya tandanya kadang-kadang bukan sama dengan yang dipakai ya, tapi mendekati. Ya, yang ada gelombangnya dikit itu ya. Itu tidak sama persis. Paham ya semua ya? Iya, paham, Bapak. Ya, silakan lanjutkan.
Baik, untuk selanjutnya yaitu tabung. Nah, tabung di sini definisinya adalah bangun ruang sisi lengkung yang memiliki tutup dan alas yang berbentuk lingkaran dengan ukuran yang sama dan memiliki selimut yang berbentuk persegi panjang. Nah, unsur-unsur pada tabung di sini ada sisi tabung. Tabung terdiri dari 3 buah sisi, yaitu sisi alas atau tutup tabung. Sisi atas atau tutup tabung, sisi lengkung atau selimut tabung, dan juga sisi alas tabung. Nah, sisi-sisi tabung ini merupakan sisi yang dibatasi oleh 2 bidang sejajar, yaitu tutupnya dan juga alasnya yang berbentuk lingkaran yang kongruen. Nah, selanjutnya ada tinggi tabung, yaitu jarak di antara bidang alas dan juga tutup tabung. Dan selanjutnya ada jari-jari tabung, yaitu jari-jari yang terdapat pada sisi atas atau tutup tabung dan juga sisi alas tabung yang berbentuk lingkaran. Dan untuk diameter tabung, yaitu diameter yang terdapat pada sisi atas dan juga sisi alas tabung yang berbentuk lingkaran. Next, Nita. Nah, selanjutnya di sini terdapat sifat-sifat dari tabung, yaitu memiliki 3 buah sisi yang terdiri dari 2 sisi berbentuk lingkaran, yaitu pada tutup dan juga alasnya, yang saling berhadapan dan kongruen, serta memiliki 1 sisi yang berbentuk persegi panjang, yaitu di selimut tabungnya. Dan selanjutnya tabung memiliki 2 rusuk, dan juga tabung tidak memiliki titik sudut, tidak memiliki bidang diagonal, dan juga tidak memiliki diagonal bidang. Dan jaring-jaring pada tabung itu berbentuk 2 lingkaran dan juga 1 persegi panjang. Dan untuk di sini terdapat rumus-rumus pada tabung. Yang pertama, rumus untuk mencari luas permukaan tabung, yaitu 2 dikali luas alas ditambah luas selimut tabung. Selanjutnya yaitu volume tabung, yaitu Pi R kuadrat T. Dan selanjutnya untuk mencari luas alas dan atau luas tutup tabung itu sama, yaitu Pi dikali R kuadrat, karena alas dan tutupnya itu berbentuk lingkaran. Dan untuk mencari luas selimut tabung itu 2 dikali Pi R kali T. Dan untuk mencari keliling alas atau tutup tabung itu rumusnya 2 dikali Pi dikali R. Mungkin dari rekan-rekan ada yang memiliki pertanyaan atau tanggapan? Silakan, yang mau bertanya silakan, jangan dipindah dulu. Ini sudah ditantangi ya sama Ayu ya. Silahkan bertanya ya. Sudah siap menjawab semua pertanyaan ya. Ada pertanyaan? Ya silakan. Jangan ragu-ragu bertanya, nanti besok minggu depan dibalas sama Ayu. Jangan seperti itu ya. Apa-apa, silakan bertanya ya. Ada yang bertanya? Silakan. Tidak ada? Kalau tidak, apa yang bertanya? Tabung memiliki 3 buah sisi yang terdiri dari 2 sisi berbentuk lingkaran, tutup dan alas, yang berhadapan dan kongruen, serta 1 sisi berbentuk persegi panjang. Yang mana sisi berbentuk persegi panjang? Sisinya itu di selimut tabungnya, Bapak. Jadi mengapa bisa dibilang persegi panjang itu? Jadi jika satu tabung itu dibuka seperti itu, yang menjadi apa namanya? Jaring-jaring tabung. Kalau dibuka masih tabung namanya? Yang menjadi jaring-jaring tabung ya, Bapak. Kalau dibuka masih tabung namanya? Kalau dibuka jaring-jaring tabung jadi ya, Bapak. Kalau di pertanyaannya, tabungnya punya sisi berbentuk persegi panjang nggak? Persegi panjang itu bangun datar atau bangun lengkung? Ketika menjadi tabung itu dia sudah tidak berbentuk persegi panjang lagi, Bapak. Nah, itu yang maksud ya. Kalau kita bicara tabung, dia nggak punya sisi berbentuk persegi panjang. Mengapa? Karena persegi panjang itu kan bangun datar. Iya kan? Sedangkan di tabung itu kan selimutnya lengkung, bukan datar. Kan? Itu ya. Jadi dia tidak memiliki sisi berbentuk persegi panjang.
Takutnya apa? Takutnya siswanya salah paham, dikira B aksen, C aksen, C itu sisinya. Kan dikira itu yang persegi panjang, kan yang persegi panjang bentuknya seperti itu kan. Dikira seperti itu, bisa miskonsepsi siswanya. Karena penjelasan yang kurang spesifik. Ya kalau bertabung alas dan sebuah sisi lengkung. Ya. Setelah itu baru kalian jelaskan. Oh, kalau dilihat jaring-jaringnya, kalau dibelah salah satu sisi, kalau dibuka selimut tabungnya, dia akan membentuk sebuah persegi panjang. Baru dijelaskan itu ya. Ada 2 buah lingkaran, jari-jarinya sekian, kemudian ada juga sebuah persegi panjang yang ukurannya lebar berapa, panjang berapa, itu dijelaskan untuk mendapatkan luas permukaan tabung, itulah. Ya. Iya, Bapak. Tidak memiliki titik sudut, oke, bintang diagonal, oke dah. 2 rusuk ya, rusuknya rusuk lengkung ya. Iya, Bapak, rusuk lengkung. Nah, kalau yang tadi itu benar tuh, jaring-jaring tabung berbentuk 2 lingkaran dan 1 persegi panjang, nah itu benar. Kalau tabungnya nggak ada sisi persegi panjang, ya kan ya. Tabung tidak sisi persegi panjang, karena dia itu sisi lengkung, sisi panjang itu bidang datar, nggak bisa. Oke, ada lagi masukan? Oke, kalau tidak lanjut. Baik, Bapak, terima kasih atas masukannya. Untuk selanjutnya yaitu saya akan membahas mengenai kerucut. Nah, di sini definisi dari kerucut itu adalah bangun ruang sisi lengkung yang memiliki alas yang berbentuk lingkaran dengan selimut yang merupakan irisan dari lingkaran. Dan ada unsur-unsur dari, mohon maaf, di sini seharusnya unsur-unsur dari kerucut. Yang pertama ada bidang alas kerucut, yang merupakan sisi alas yang berbentuk lingkaran. Yang kedua ada tinggi kerucut, yang merupakan jarak di antara titik puncak kerucut dengan pusat bidang alas pada kerucut. Dan selanjutnya ada jari-jari kerucut, yaitu jari-jari yang terdapat pada alas kerucut yang berbentuk lingkaran. Dan juga untuk diameter kerucut, yaitu diameter yang terdapat pada sisi alas kerucut yang berbentuk lingkaran. Dan selanjutnya ada selimut kerucut, yaitu sisi-sisi yang menyelimuti kerucut. Dan selanjutnya ada apotema atau garis pelukis, yang merupakan garis-garis yang terdapat pada selimut kerucut yang menghubungkan titik puncak dengan titik pada lingkaran. Nah, kalau pada gambar ini yang dimaksud apotema atau garis pelukis itu di CD ini. Untuk selanjutnya next, Mbak. Sebentar. Tolong dielaborasi sedikit tentang pengertian kerucut itu. Kerucut adalah bangun ruang sisi lengkung yang memiliki alas berbentuk lingkaran dengan, ya mana nih ceritanya nih? Bangun ruang sisi lengkung yang memiliki alas yang berbentuk lingkaran dengan selimut yang memiliki irisan dari lingkaran. Maksudnya gimana ya? Kalau itu selimut yang itu bentuknya irisan dari lingkaran itu ketika dia menjadi jaring-jaring itu, Pak. Oh, gitu maksudnya. Nggih. Irisan dari lingkaran ya, Pak. Irisan itu namanya. Juring namanya itu. Bentuk selimutnya maksudnya ya? Nggih, Bapak, dari sumber yang saya dapatkan seperti itu, Pak. Selimutnya kalau dibuka kan bukan irisan lingkaran. Juring lingkaran ya? Mungkin di sini maksud dari sumber yang saya dapat sebagai irisan itu sebagai bagian dari bangun lingkaran itu, Bapak. Kalau irisan lingkaran kan 2 lingkaran diiriskan, itu kan namanya irisan lingkaran kan.
Nah itu, kalau kalian tidak paham dengan definisinya, cari definisi yang lain yang lebih komunikatif ya. Jangan dipaksakan menggunakan definisi yang sulit. Banyak kalian saja sulit memahami, apalagi siswa nanti. Saya terus terang nggak bisa memahami definisinya tanpa melihat gambar ya. Kalau saya tidak lihat gambarnya, nggak tahu definisi. Gimana penjelasannya? Dibayangkan nggak bisa masalahnya. Yang memiliki alas bentuk lingkaran, oke, alasnya lingkaran, dengan selimut yang memiliki irisan dari lingkaran. Nah, gimana nih selimut yang memiliki irisan dari lingkaran? Gimana maksudnya? Tidak terbayangkan, benar ya? Coba cari definisi kerucut yang lain ya, yang bisa dibayangkan tanpa melihat gambarnya. Oke? Enggak, Bapak. Mungkin untuk definisi sederhananya itu, kerucut adalah bangun ruang yang dibatasi oleh sebuah sisi lengkung dan juga sebuah sisi alas yang berbentuk lingkaran seperti itu, Bapak. Sebuah sisi lengkung dan sisi alas yang berbentuk lingkaran. Bisa jadi setengah bola itu. Ya kan? Setengah bola, sebuah alas lingkaran, sisi lengkung. Setengah bola itu. Izin menjawab, Bapak. Ya, silakan Dardi. Kalau kerucut itu merupakan bangun ruang yang berbentuk limas dengan alasnya berbentuk lingkaran. Mungkin Nah, itu lebih mudah dibayangkan ya. Pendekatan siswa bisa. Karena saya lihatnya limas, ya. Ah, ya. Itu lebih mudah dibayangkan ya. Limas yang alasnya berupa lingkaran. Nah, itu namanya bukan limas lagi, tapi menjadi kerucut, gitu kan. Karena kalau limas itu kan bangun ruang sisi datar, kan. Sekarang kalau alasnya lingkaran kan jadinya lengkung sisinya, kan. Jadi dia kerucut namanya. Oke, bisa. Lebih mudah dipahami itu ya. Siswa mungkin akan lebih mudah memahami itu. Tabung juga bisa berarti kan. Tabung adalah prisma yang alasnya berupa lingkaran ya. Oke. Jadi apakah kerucut ini bisa dikatakan limas? Apakah kerucut bisa dikatakan sebagai limas? Kalau menurut saya limas itu kan dia bangun sisi datar seperti itu, Bapak. Kalau misalnya dia beralaskan lingkaran, berarti dia kerucut seperti itu. Jadi tidak kalau dari definisinya limas yang beralaskan lingkaran seperti itu, Bapak. Namun limas dengan kerucut itu berbeda karena kerucut termasuk bangun ruang dan juga kalau limas itu bangun datar seperti itu. Oke. Limas bangun datar. Astaga. Oh, mohon maaf, Pak. Mohon maaf, Pak. Mohon maaf, Pak. Ya, kalau misalnya limas termasuk bangun ruang. Namun dia itu kalau misalnya memiliki alasnya lingkaran, dia dikatakan sebagai kerucut seperti itu, Bapak. Tadi Jadi maksud apakah kerucut merupakan limas? Iya, Bapak. Ya. Iya. Namun beralaskan lingkaran seperti itu, Bapak. Pertanyaannya, apakah kerucut merupakan limas? Menurut saya, iya, Bapak. Ya. Iya, karena memiliki titik puncak. Nah, itu yang perlu kita tekankan nanti ya. Limas itu bangun ruang sisi datar apa bangun ruang sisi lengkung? Kalau limas bangun ruang sisi datar, Bapak. Kerucut bangun ruang sisi datar nggak? Sisi lengkung. Nah, jadi kerucut limas nggak? Tidak, Bapak. Tidak, Bapak. Nah, kerucut itu bukan limas, tapi definisi dari kerucut bisa kita dekati dari definisi limas. Ya, jadinya penjelasan bentuknya itu bangun yang menyerupai limas, namun alasnya kerucut, namun alasnya lingkaran itu ya. Jadi bangun ruang yang menyerupai limas dengan alas berupa
kerucut, balas berupa lingkaran. Jadi kerucut nggak bisa kita katakan sebagai limas, karena limas itu bangun datar, bangun ruang sisi datar ya, bukan bangun datar sisi ruang ya. Bangun ruang sisi datar. Yang kerucut itu bangun ruang sisi lengkung, jadi nggak bisa masuk ke sana dia. Walaupun beberapa formulanya bisa diturunkan dari limas ya. Volume kan bisa masuk kalau dari volume limas di sana. Ketiga. Dua salah sekali tinggi kan. Oke. Ya, silakan. Nanti dua sila yang lainnya untuk jari-jari diameter itu biasanya disampaikan jari-jari alas kerucut ya, bukan jari kerucut ya. Jadi alas kerucut biasanya lebih lengkap disampaikan, bukan jari kerucut saja. Karena kerucut nggak punya jari, alasnya yang punya jari-jari ya. Beda dengan bola. Bola jari bola memang ada, diameter bola memang ada. Kalau kerucut, tabung, nggak ada jari-jari tabung, jari alas tabung baru ada. Makanya nanti kalau kalian buat soal, jangan gunakan jari-jari sebuah kerucut, salah jadinya. Jari-jari alas sebuah kerucut itu baru benar. Ya. Ayo silakan lanjutkan. Baik Bapak, mohon maaf atas tadi kesalahannya. Untuk selanjutnya Mita, next. Dan selanjutnya di sini terdapat sifat-sifat dari kerucut. Yang pertama memiliki dua sisi. Dan yang kedua memiliki satu rusuk, lalu kerucut memiliki satu titik sudut, dan jaring-jaring pada kerucut itu terdiri dari lingkaran dan segitiga. Lalu kerucut tidak memiliki diagonal ruang, kerucut tidak memiliki diagonal bidang, dan kerucut juga tidak memiliki bidang diagonal. Seperti itu, Pak. Lalu selanjutnya di sini terdapat rumus-rumus dari luas permukaan kerucut, yaitu Pi dikali R dikali S ditambah R. Lalu untuk volume kerucut yaitu sepertiga PR dikali PR kuadrat T. Untuk luas alas kerucut yaitu Pi dikali R kuadrat. Untuk luas selimut kerucut yaitu Pi dikali R dikali S. Dan untuk rumus apotema itu akar dari PR kuadrat ditambah T kuadrat. Itu, Pak. Ada pertanyaan? Tidak? Oke, kalau tidak ada pertanyaan, bisa nggak kalian jelaskan mengapa luas selimut kerucut itu PRS? Kenapa luas selimut kerucut itu PRS? Ini bisa dijelaskan ke SMP, bisa, nggak masalah. Silakan. Yang lain juga boleh bantu ya. Atau mungkin Ariantini gimana? Kelompok 6 dulu. Ariantini? Ini Bapak. Gimana Ariantini? Mengapa luas selimut kerucut itu PRS? Ini kalau menurut saya itu luas itu dilihat dari luas permukaan kerucut kan Pi kali R kali S tambah R. Nah kalau luas selimut itu kan selimutnya ini yang di atas alasnya ini.
Nah, itu luas permukaan, gimana saya menjelaskan? Kan lupa. Mungkin saya... Bagaimana, Pak? Berarti luas selimut kerucut itu, luas permukaan kerucut dikurangi luas alas kerucut. Ya. Bukan. Bukan. Izin menjawab, Pak. Silakan, Werdi lagi. Silakan, Werdi. Jadi kalau apa tuh namanya, untuk di luas selimut kerucut itu didapatkan, kan kita tahu kalau panjang lengkungan di selimut kerucut itu kan harus sama keliling lingkaran alasnya. Nah, habis itu kan makanya panjang busur dari selimut kerucutnya itu harus sama dengan keliling alasnya. Nah, sehingga rumus selimut kerucut itu jari-jarinya dikalikan dengan pi, terus dikali lagi dengan panjang garis pelukisnya. Itu alasannya mengapa harus seperti itu. Mengapa harus dikalikan jari-jari, dikalikan dengan S? Analitiknya gimana? Teorinya gimana? Mengapa? Karena panjang apa tadi namanya pelukis itu sama dengan jari keliling alasnya harus seperti itu, harus PRS. Mungkin Paramita bisa bantu, Paramita? Izin Bapak. Bentar, Dimas, Bapak Paramita dulu. Baik, kalau luas permukaan kerucut itu terdiri dari luas alas ditambah dengan selimut kerucut. Selimut kerucutnya itu bisa kita buat dia menjadi jaring-jaring kerucut. Kemudian kita bisa mengumpamakan selimut kerucut itu sebagai sebuah juring pada sebuah lingkaran yang besar. Kemudian kita akan membandingkan lingkaran yang besar itu menggunakan perbandingan luas lingkaran besar per panjang juring lingkaran alas sebagai garis lengkung pada pada selimut kerucut itu dibandingkan dengan luas alas kerucut. Oke, sebentar. Selimutnya itu bentuknya apa? Juring lingkaran apa segitiga? Juring, Pak. Juring ya? Pak. Bukan segitiga, Paramita? Segitiga ada melengkung di bawahnya itu, jadi juring lingkaran juring yang besar ya? dengan jari-jari sisi pelukisnya itu. Oke, berarti berupa juring lingkaran dengan jari-jarinya S, gitu ya? Iya. Oke, jadi kalau selimut kerucut itu dibuka, dia akan menjadi sebuah juring lingkaran dengan jari-jari S. Yang kita bandingkan itu adalah perbandingan antara busur lingkarannya dengan keliling lingkarannya, ya. Busur juringnya ya. Busur juringnya dengan keliling lingkaran yang jari-jarinya S, ya. Sebanding dengan luas juring berbanding luas lingkaran totalnya, kan itu kan? Iya. Nah, yang kita cari adalah luas juringnya, ada ya. Nah, kalau cari luas juringnya, dapatkah rumusnya? Luas juringnya adalah PRS. Kalau kalian ragu-ragu, coba sendiri, ya. Idenya seperti itu. Idenya selimutnya dibuka, dia jadi juring, jari-jari S. Kan? Kemudian panjang busur juring itu sama dengan panjang keliling alas kerucut. Tandakan dalam R, bisa. Nah, sekarang baru gunakan perbandingannya. Sebenarnya perbandingan itu adalah sudut pusat juring berbanding lingkaran penuh. Itu sebenarnya, ya. Jadi bisa busur banding keliling sama dengan juring banding luas. Itu yang kalian gunakan. Kalian akan temukan luas juringnya, yaitu luas selimutnya. Itu ya. Benar ya, Dimas ya? Iya, Pak. Oke. Ya, silakan lanjutkan. Ya, lebih cepat mungkin Bapak ngisi sampai jam 5 aja ya. Baik, Pak. Untuk selanjutnya,
yaitu di sini ada gabungan dari bangun ruang sisi lengkung. Nah, dalam kehidupan sehari-hari itu kita sering menemukan bangun ruang sisi lengkung, dan juga tidak jarang pula kita menemukan beberapa benda itu merupakan gabungan dari bangun ruang sisi lengkung. Ya, seperti contohnya yaitu ada pensil yang runcing, dan juga ada obat kapsul, dan juga yang lain-lainnya seperti itu, Pak. Jadi untuk materi bangun ruang sisi lengkung sekian dari saya, dan selanjutnya akan dilanjutkan kepada miskonsepsi pada materi bangun ruang sisi lengkung yang akan dijelaskan oleh jangan di next dulu gambarnya. Ini menarik nih gambarnya ya, kontekstual ya. Nah, oke. Ada yang punya masukan terkait gambar ini? Ayo, silahkan diteliti gambarnya. Ada masukan nggak? Atau benar nggak ini gabungan antara bangun-bangun yang disebutkan? Ini menentukan ketelitian kalian di sini ya. Silakan yang punya masukan atau pendapat, silakan. Mungkin saya, Pak. Ya, silakan nih Mas. Ada apa namanya, pensil itu kan ada penghapusnya itu kan berbentuk apa, bola, setengah bola itu. Mungkin itu Oh ya, penghapusnya setengah bola itu. Ya, kalau penghapusnya sudah digunakan di pinggirnya ya. Kalau masih baru kan masih tabung kan? Iya. Silakan gambarnya. Kalau mau yang baru ya gunakan pensil yang baru ya. Kan pensil bekas munculkan gambarnya ya. Ada lagi yang punya masukan, silakan. Terima kasih Dimas sudah mencermati karena gambarnya langsung ada di bola sama Dimas ya. Kalau dari saya sendiri, dari ya, Aris, silakan Aris. Untuk gini pensilnya, Pak. Di pensilnya. Buat yang gini. Ya. Kalau setahu kan pensil itu kan ini enggak gimana ya? Enggak semulus tabung kayak ada di sini kayak. Oke. Di sini datar kayak gitu. Jadinya sudah kita menunjukkan ini bawah tabung kayak gitu. Nah, dan harusnya apa itu? Prisma. Prisma jadinya ya. Cuma kalau prisma bagian bawahnya pertemuan dengan kerucutnya akan sulit kalian hitung. Ya kan? Akan sulit dihitung volumenya di sana. Jadi kalau mau aman, cari gambar pensil yang batangnya benar-benar tabung. Kan ada juga pensil yang seperti itu kan. Realnya ada ya. Pensil yang bulat sempurna pinggirnya. Tuh ya, supaya tidak ada pertanyaan-pertanyaan seperti tadi. Ya, kalau siswanya kritis, ini bukan tabung ini, gitu jadinya. Ya. Maksudnya memang tabung maksudnya supaya bisa mereka selesaikan. Tapi gambar yang kita tampilkan, nah jadi bumerang untuk kita. Ini bukan tabung gambarnya, ini gambarnya prisma. Yang belakangnya juga penghapusnya. Ini harusnya ada bolanya di belakangnya. Walaupun dijelaskan dari ini kalau dijelaskan kan kurang tertantang siswanya kan. Dia mencari bentuk apa yang sesuai kan dia nggak bisa, sama saja nggak ada gambar. Kalau di soal kita berikan sebuah pensil dari bangun kerucut, tabung, kemudian ada setengah bola, seperti itu, kalau usah kasih gambar, mereka bisa jawab. Nah, beda hanya kita kasih gambar, so mereka tentukan bentuknya apa, kan lebih menarik. Itu ya. Itu masukan dari Bapak, silakan lanjutkan. Baik Bapak, terima kasih. Untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Paramita. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan mengenai miskonsepsi dan solusi pada bangun ruang sisi lengkung. Yang pertama ada miskonsepsi pada bangun tabung. Terletak pada pengaplikasian rumus yang terkadang siswa itu sering salah. Contoh kekeliruan yang terjadi yaitu pada soal diketahui sebuah tabung dengan diameter 20 cm dengan tinggi tabung 24 cm, berapakah luas permukaan tabung tanpa tutup tersebut. Nah, permasalahan yang sering terjadi pada siswa ini
mereka langsung mengerjakan soal dengan rumus luas permukaan tabung, yaitu PR 2PR kali R tambah T, tanpa memperhitungkan kata tanpa tutup pada soal. Seperti cara yang dilakukan pada permasalahan siswa. Padahal jawaban yang benar itu kita harus membayangkan terlebih dahulu jaring-jaring tabung dan menghilangkan lingkaran yang merupakan bagian tutupnya. Kemudian barulah kita menghitung luas permukaan yang tersisa, yakni luas alas yang berupa lingkaran dengan rumus PR kuadrat ditambah dengan luas selimut tabung yang berupa persegi panjang dengan panjang yang sama dengan keliling lingkaran alas, dan lebarnya yaitu sama dengan tinggi tabung. Sehingga didapatkan rumusnya yaitu PR kuadrat ditambah 2PR kali T. Dari sini solusi yang bisa dilakukan adalah dengan guru lebih menekankan keruntutan dan kehati-hatian siswa dalam mengerjakan soal, dimulai dari penggunaan kata diketahui, ditanya, dan dijawab, sehingga pertanyaan soal menjadi lebih jelas, dan juga guru sebelumnya menjelaskan dasar atau asal rumus luas permukaan tabung dengan memanfaatkan jaring-jaring yang ada, sehingga siswa bisa mengerti cara memodifikasi rumus luas permukaan tabung itu sesuai dengan permintaan soal. Baik, yang berikutnya ada miskonsepsi pada bangun kerucut. Miskonsepsi pada bangun kerucut masih sama, yakni terletak pada pengaplikasian rumusnya. Contohnya, tentukan luas permukaan kerucut dengan tinggi 12 cm dan jari-jari alas 5 cm. Nah, permasalahan yang sering dihadapi siswa yakni menganggap S atau garis pelukis lingkaran itu merupakan tinggi dari kerucut. Nah, padahal S itu merupakan panjang dari garis pelukis pada kerucut. Seperti permasalahan pada siswa berikut ini, S-nya itu 12 cm. Seharusnya kita harus mencari terlebih dahulu panjang dari garis pelukis ini dengan menggunakan rumus Pitagoras yang sisi miringnya merupakan panjang garis pelukis, sisi tegaknya yaitu tinggi kerucut, dan juga sisi datarnya itu merupakan jari-jari alas. Nah, solusi dari permasalahan ini adalah guru lebih menekankan perbedaan dari garis pelukis dan juga tinggi kerucut, serta menjelaskan dengan detail cara mencari garis pelukis apabila di soal itu belum tertera begitu saja mengenai panjang dari garis pelukisnya. Berikutnya ada miskonsepsi pada bangun gabungan. Miskonsepsi yang terjadi yaitu sebagian besar siswa masih salah dalam mengaplikasikan rumus bangun ruang sisi lengkung pada bangun gabungan. Banyak siswa yang masih menggunakan satu rumus saja dalam perhitungannya, ataupun seharusnya dikombinasikan dengan sedikit modifikasi. Namun banyak siswa yang masih keliru akan hal ini. Contohnya, yaitu dengan pada gambar tabung reaksi berikut ini, hitunglah berapa luas permukaannya. Permasalahan siswa yang pertama itu hanya menggunakan rumus luas permukaan tabung tanpa tutup. Seperti penjelasan yang di sebelah kiri, itu luas alas ditambah dengan luas selimut tabung. Sedangkan permasalahan siswa yang kedua itu langsung mengkombinasikan rumus luas permukaan tabung dan juga bola. Padahal seharusnya kita harus memisahkan dulu kedua bangun ruang sisi lengkung yang ada pada tabung reaksi tersebut, kemudian memperhitungkan apa-apa saja yang dihitung. Contohnya ini, pada tabung reaksi ini yaitu selimut tabung karena tutup atasnya itu terbuka, dan juga luas permukaan setengah bola. Dengan perhitungan yaitu luasnya sama dengan luas selimut tabung dan setengah luas permukaan bola seperti perhitungan pada slide.
Nah, maka dari itu, solusi yang bisa dilakukan adalah peserta didik diajarkan untuk mengerjakan penyelesaian dengan runtut dan lengkap, dimulai dari diketahui, ditanya, dan dijawab. Setelah itu, peserta didik diharapkan diajak untuk dapat menganalisis secara teliti mengenai hal-hal apa saja yang krusial dan perlu diperhatikan terkait dengan pertanyaan pada soal. Solusi lainnya yaitu peserta didik diajak untuk mengidentifikasi kembali rumus-rumus yang ada dan menyelesaikan rumus-rumus tersebut sehingga sesuai dengan permintaan soal. Oke, kembali pada slide sebelumnya. Ada yang punya pertanyaan dulu, silakan. Slide sebelumnya, Paramita. Ya. Ada yang punya pertanyaan, silakan. Oke. Tinggi tabung reaksi itu dari mana sampai mana? Dari bawah ya, dari ujung bawah sampai ujung atas ya. Ya kan? Benar ya, tinggi tabung reaksi itu dari ujung bawah sampai ujung atas ya. Benar? Benar, Iya, Pak. Bapak. Oke. Benar. Tinggi tabungnya, dibangun tabungnya, luas selimut tabung 2 PRT. Tinggi tabungnya berapa? Sama 150 juga. Kurang jari-jari. Nah, itu yang kurang ya. Kan harusnya bukan 150 dong. Atau 42 dong harusnya kan. Potong jari-jari setengah bola kan. Ya, kok jari setengah bola dipotong lah. Kan bawahnya setengah bola katanya. Kan itu pakai 8 mm. Benar nggak? Paramita. Iya, Bapak. Mohon maaf ada kesalahan dalam perhitungan. Oke, jadi harusnya T-nya 142 jadinya ya. Iya, Bapak. Yaitu kekeliruan dalam mencermati jadinya, kurang kritis jadinya ya. Soalnya bagus ya, jadinya tidak terlihat ada yang sembunyi di sana. Ya, kalau siswanya kurang teliti, langsung asal gunakan tinggi tabung reaksi, sekian langsung gunakan tingginya, salah jadinya. Jadi ini kesalahan yang ketiga ya. Ya, oke. Jadi kurang teliti aja ya, kalian kurang teliti aja, kurang cermat saja. Tabungnya yang mana? Sudah bagus. Visualisasinya sudah bagus, ilustrasi yang diberikan di pembahasan sudah bagus. Ini selimut tabung, ini setengah bola berongga, sudah bagus sebenarnya. Cuma kurang dicermati panjang-panjang ukurannya. Ya. Oke. Itu aja tambahannya. Ya. Ada lagi? Ya, kalau tidak silakan lanjutkan. Bisa lanjutkan kelompok 6. Baik, terima kasih Bapak. Jadi demikian dari kelompok 6. Mungkin untuk soalnya bisa di-share screen, Mita. Oke, kita akan melihat soal-soalnya saja tanpa pembahasannya. Pembahasannya nanti saja belakangan ya. Saya harap tidak ada yang salah di pembahasannya. Soalnya kan sudah sesuai dengan materi yang ada di kelas 9 semester 2 kan? Sudah sesuai ya? Silakan diperbesar
Pertama, diperbesar lagi. Pramita. Kaila akan mengikuti acara sekolah yang bertemakan dunia fantasi. Berbentuk kombinasi kerucut dengan alas yang dikelilingi lingkaran. Oke, paham ya. Lingkaran dengan menggunakan karton, bentuk topi yang akan Kaila buat sesuai yang ia dapatkan di internet adalah sebagai berikut. Diameter lingkaran lubang topi untuk masuknya kepala 250 mm. Oke. Panjang dari ujung lubang tersebut ke ujung alas keliling lingkaran. Maksudnya gimana nih? Panjang dari ujung lubang tersebut ke ujung alas yang dikelilingi lingkaran, maksudnya gimana? Kok Bapak nggak paham ya? Gimana maksudnya? Oke. Nah, itu yang kalimatnya yang kurang mewakili ya. Panjang dari ujung lubang, maksudnya ujung lubang. Yang 330 itu yang mana? Dari mana sampai mana? Diameter jadinya itu kan? Nah, itu harus diperbaiki itu kalimatnya. Bila perlu, tambahkan gambar topinya. Bukan sketsanya, bukan hitung-hitungannya, tapi bentuk topinya itu seperti apa. Gitu. Ya. Jadi, lukisnya berapa, diameter lingkaran besarnya itu berapa, diameter lubangnya berapa, gitu kan. Diameter lubangnya 250, oke. Diameter lingkaran besarnya 330, oke lah ya. Soalnya nggak masalah sebenarnya, yang perlu diperhatikan hanya gimana cara menjelaskannya, membahasakannya itu saja. Ya. Kalau dari pembaca itu kurang pas. Karena ketika kita baca, kita nggak bisa memahami. Nanti bisa minta aja temannya yang bukan membuat soal, suruh baca. Ngerti nggak? Kalau nggak, berarti ada yang salah dengan soalnya. Itu yang paling gampang caranya. Oke, lanjut. Itu sudah hot kok, udah masuk. Lanjut. Yang kedua nih ya. Akuarium berbentuk tabung tinggi sekian 15 cm, diameter 11 cm. Berisi air sebanyak ya 2/5 bagian. Dalam akuarium kemudian dimasukkan logam berbentuk kerucut dengan panjang garis pelukis sekian dan diameter sekian. Oke. Jika akuarium masih makan air hingga penuh, maka berapa liter air dibutuhkan? Jawabannya akhirnya, jawaban akhirnya. Liter pertanyaannya masalahnya ya. Terus jawaban akhirnya. Mana jawaban akhirnya? Oke. 0,231 liter. Jangan liter ditanyakan.
cc atau mililiter ya. Karena ukurannya 15 kali 14, masa perannya berapa liter tambahkan kan? 1 liter aja udah meluap itu kan. Ketiga, Ari menemukan sungai yang mengalir dari arah selatan ke utara. Ari mendapatkan tugas untuk menghitung lebar sungai dengan cara menaksir dengan apa ini? Trigonometri ya? Kesebangunan ya? Apa kesebangunan yang kalian gunakan? Kesebangunan, Bapak. Oke, silakan lanjut. Yang 4. Cup es krim berbentuk kerucut terbuat dari karton diameter kerucut 7. Cup es krim berbentuk kerucut terbuat dari cup es krim. Nah, ini aneh nih. Secara matematis tidak masalah ya. Tidak masalah ya. Tapi secara ini cup es krim bentuknya kerucut, oke. Terbuat dari kartonnya itu loh. Ini es krimnya buat dimakan atau buat diapa? Ini kan? Es krim mau dimakan kok bahannya karton. Ya. Maksudnya konnya itu ya. Atau mungkin kalau mau dibuat itu hanya penutupnya saja, ya silahkan. Jangan dibilang cup es krimnya. Cup es krim berbentuk kerucut. Ya silakanlah diatur ceritanya gimana ya, tapi biar masuk akal juga ya. Kalau cupnya asal di karton, kena es krim kan lumer, kartonnya hancur loh. Gitu ya. Secara matematis oke, tidak masalah, tapi kalau dibayangkan realitanya, oh nggak masuk akal jadinya, hancur deh ya. Oke, lanjut, cara kelima. Ya, oke, setiap sebuah atap pavilion berbentuk setengah bola, oke. Diameternya 14, oke. Jika atap pavilion itu dicat, nah, 1 meter persegi, membutuhkan biaya sekian. Oke. Saya yang kalau siswa itu kurang paham tentang pavilion itu apa, mungkin bisa diperbaiki, mungkin bisa diubah. Yang bentuknya setengah bola biasanya kan seperti misalkan, Bapak kurang tahu juga ya, mungkin adik-adik yang ini bisa lebih tahu, mungkin seperti kubah masjid misalkan. Ada nggak yang berbentuk setengah bola? Ada yang tahu nggak? Apa kurang paham itu? Nah, itu mungkin bisa jadi pertimbangan kan. Yang bentuknya sering terlihat seperti bola, kan? Istana mungkin bisa digunakan. Supaya saya memiliki kubah berbentuk setengah bola, misalnya. Itu aja ya. Untuk perhitungannya, silakan saja nanti baca di belakang. Tapi soal-soalnya sudah masuk akal, sudah bisa, ya. Sudah hot ya. Cuma beberapa yang perlu kita revisi supaya lebih realistis saja. Itu aja ya. Secara matematis oke, tapi secara realita nggak bisa. Ya. Oke, itu masukan dari Bapak. Yang lain ada masukan, silakan. Oke, kalau tidak ada, kita cukupkan untuk perkuliahan sore ini ya. Terima kasih atas partisipasinya. Nanti Bapak koordinasi dulu dengan kelas C dan D, apakah minggu depan kita UTS atau enggak ya. Karena kan sudah sampai 6 kelompok ya. Iya, Pak. Oke. Terima kasih untuk hari ini. Kalau tidak ada yang disampaikan lagi, kita akan akhiri ya. Oke, kita akhiri Pak dengan Rama Santi. Om Santi 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 Om. Oke, terima kasih. Selamat sore. Selamat sore Bapak. Terima kasih.